Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Yayasan SD Islam Ar-Raudhatul Amin, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Islam Ar-Raudhatul Amin, dan juga jajaran ustadz-ustadzah sekalian yang kami sayangi, juga anak-anak sekalian, ayah bunda yang ada di rumah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian kitab Mabadiul Fiqih. Kajian kitab Mabadiul Fiqih pada siang hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang jual beli. Apa syarat-syaratnya jual beli? Bagaimana jual beli yang tidak diperbolehkan, bagaimana jual beli yang diperbolehkan, nanti kita akan bahas bersama-sama. Jual beli itu apa sih? Jual beli menurut lughat yaitu memberikan barang dengan barang yang lain, atau disebut juga dengan barter. Itu kalau menurut lughat ya, menurut bahasa. Adapun jual beli menurut istilah yaitu menukar harta dengan harta yang lain untuk ditasarrufkan, dan adanya akad ijab qabul, ada serah terima ya. Ada ijab qabul, ada serah terima dengan tata cara yang sudah dijelaskan oleh syariat. Jadi tidak sekedar tukar barang, tidak, tapi harus adanya ijab qabul. Nah, dalam akad jual beli, dalam jual beli itu ada dua macam. Jual beli barang itu ada dua macam. Yang pertama, jual beli barang yang diperbolehkan, dan yang kedua, jual beli barang yang tidak diperbolehkan. Kita akan membahas yang pertama dulu. Jual beli barang yang diperbolehkan itu yang bagaimana? Yang pertama yaitu jual beli barang yang suci ya. Yang suci di sini adalah perkara yang diperbolehkan ya. Jadi bukan menjual seperti narkoba. Narkoba itu kan najis dan juga diharamkan. Oleh karena itu jual beli narkoba tidak diperbolehkan. Nah, jual beli yang diperbolehkan yang bagaimana? Menjual barang yang suci, yang ada manfaatnya, dan juga diketahui kadarnya, ukurannya, kualitasnya, kuantitasnya, dan juga harganya. Jadi sudah ada kepastian. Oh, beras 1 kilo harganya segini, yang kualitasnya bagus. Oh, beras yang kualitasnya agak jelek itu harga per kilonya segini. Jadi sudah ada kepastian. Itu jual beli yang diperbolehkan. Yang kedua, jual beli yang diperbolehkan adalah barang atau benda itu adalah milik penjual, bukan milik orang lain ya. Barang atau benda yang diperjualbelikan itu adalah milik penjual atau milik wakilnya penjual. Bagaimana dengan dropship ya? Zaman sekarang ini sudah zamannya canggih, pembeliannya lewat dropship. Dropship itu kan dia penjual tidak memiliki barangnya itu milik orang lain. Itu bagaimana? Hukum asalnya tidak boleh. Bagaimana agar bisa menjadi boleh? Maka reseller ini meminta izin kepada yang mempunyai barang ya, kepada tokonya, izin untuk ikut menjualkan. Nah, itu baru boleh. Kalau dia dropship, resellernya ini tidak meminta izin, itu maka tidak boleh hukumnya. Oleh karena itu dropship agar bisa menjadi halal adalah reseller meminta izin dulu kepada customernya, kepada yang mempunyai barang untuk ikut menjualkan barang. Berarti orang ini mewakili orang yang mempunyai barang. Gitu ya. Yang ketiga, penjual bisa menyerahkan pada pembeli. Jadi benar-benar barangnya itu bisa diserahkan ya. Barangnya itu ada dan bisa diserahkan. Baik itu penyerahan secara yadan biyadin, secara langsung, atau penyerahannya itu lewat pengiriman pos. Itu tadi adalah barang atau benda yang boleh diperjualbelikan. Yang kedua adalah barang atau benda yang tidak boleh diperjualbelikan. Itu yang bagaimana? Yang pertama adalah dalam hukum Islam menjual barang yang najis itu tidak boleh. Oleh karena itu menjual atau membeli barang yang najis itu hukumnya haram. Seperti
jual beli anjing, jual beli babi, jual beli kotoran, jual beli bir, homer itu kan najis. Ini tidak boleh, jual beli ini tidak sah, ya. Kemudian jual beli benda yang tidak bisa disucikan. Ya. Lalu ya, jual beli yang tidak diperbolehkan yang kedua adalah bendanya suci, tapi jual belinya tidak sah. Itu yang bagaimana? Menjual barang yang tidak bisa dilihat, ya. Seperti menjual pohon mangga yang belum berbuah. Ada petani bilang, mangga ini saya jual 500.000, sampean bayar. Loh, mana mangganya belum ada? Suatu saat pasti akan berbuah, udahlah bayar dulu, nanti pasti berbuah. Lah, jual beli yang seperti ini tidak boleh karena barangnya belum ada. Atau jual beli susu ya, susunya sapi yang masih ada di kantong susunya. Susu sapi itu saya jual 100.000. Berapa liter? Nggak tahu, pokoknya apa yang ada di dalam susu itu, di dalam kantong susunya sapi itu. Nah, itu tidak boleh, barangnya belum wujud, belum ada. Yang boleh gimana? Susunya diperas dulu, baru dijual. Contohnya lagi ya, menjual hewan yang masih dalam kandungan. Saya jual anak kambing itu 200.000, sampai cepat bayar. Mana anaknya? Anaknya masih dalam kandungan, tunggu aja, besok kalau lahir berarti itu punyamu, sekarang kamu bayar dulu. Lah, itu tidak boleh. Jual beli yang seperti ini tidak boleh karena barangnya tidak ada. Nah, jual beli yang tidak diperbolehkan yang ketiga adalah menjual benda yang tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada manfaatnya. Seperti jual beli patung, ya, patung nggak ada manfaatnya. Jual beli hewan yang tidak bermanfaat, membeli tikus, ya. Kemudian membeli apa yang tidak ada manfaatnya. Kalau jual beli kucing gimana Ustazah? Kalau kucingnya ini memang ada manfaatnya, ya diperbolehkan. Misalnya untuk hiburan atau untuk tadabbur, ya. Oh, ini ciptaannya Allah, saya tak beli biar saya selalu ingat akan kuasa Allah. Nah, itu boleh, berarti dia mempunyai manfaat. Jual beli yang tidak diperbolehkan yang keempat adalah menjual barang titipan. Ada si A menitipkan sepedanya pada si B. Saya titip dulu ya Mas, saya mau pergi. Nah, sama si B ini dijual. Ini tidak boleh, jual beli ini tidak sah karena barang ini bukan miliknya. Barang ini adalah barang titipan. Ya. Jual beli yang tidak diperbolehkan yang kelima adalah menjual barang yang tidak ada wujudnya. Jadi misalnya dia bilang, ini saya punya mutiara gaib tidak bisa dilihat. Sampean mau kalau mau beli, ini sampean bayar aja 1 juta. Mana mutiaranya? Tidak bisa dilihat. Soalnya ini memang hanya orang tertentu yang bisa lihat. Lah, jual beli seperti ini tidak bisa karena barangnya tidak ada. Ya. Jadi jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kemudian kita akan membahas hal-hal yang haram dalam jual beli. Jadi dalam jual beli itu ada tata cara aturannya. Hal-hal yang haram dalam jual beli yang pertama adalah adanya tadlis, penipuan. Ya, jadi di barang itu ada barang yang cacat. Misalnya jual baju ada sobeknya. Kemudian sama penjualnya ini ditutup, dilipat langsung dikirim ke orang yang beli. Ini tidak boleh karena ada unsur penipuan. Atau jual sayur-sayuran ya, jual sayur-sayur atau jual buah gitu. Kemudian ada orang pembeli, sayurnya ini ditumpuk-tumpuk, yang dalam dikasih yang jelek-jelek, yang udah busuk-busuk, kemudian ditutup dengan yang bagus-bagus. Ini namanya tadlis, penipuan. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Yang kedua adanya tagrir. Tagrir itu adalah ketidakpastian transaksi, ya. Jadi ada orang menjual, saya punya handphone, saya mau beli handphone, saya jual 500.000, cepat sampai membayar. Handphonenya mana? Nanti suatu saat saya pasti punya. Berapa harganya? Harganya kurang tahu, pokoknya sampai bayar dulu 500.000. Jadi dia tidak bisa memberi kepastian berapa harganya, barangnya seperti apa, kapan barang itu ada. Penjual ini tidak bisa memberi kepastian, maka jual beli yang seperti ini tidak
tidak diperbolehkan. Harus ada barang, harus ada kepastian harganya, bagaimana kualitasnya itu harus jelas ya. Jadi kalau masih remang-remang, masih abu-abu, itu tidak boleh. Yang ketiga, hal-hal yang haram dalam jual beli itu adanya riba ya, ada kelebihan ada kelebihan penambahan modal secara batil. Kemudian yang keempat, menimbun barang agar bisa menaikkan harga setinggi-tingginya. Jadi si penjual ini dia kulakan di semua supermarket, minyak itu dikulak semua. Sampai di satu daerah itu minyaknya bersih, kekurangan minyak. Nah, setelah semuanya kekurangan minyak, barulah penjual ini mengeluarkan minyak. Minyak ini dikeluarkan, dijual dengan harga yang tinggi, memanfaatkan kebutuhan orang lain. Ini tidak boleh, ini namanya menimbun dan hukumnya haram. Beda dengan menstok ya. Jadi menimbun dengan menstok itu beda. Kalau menstok misalnya dia itu dalam 1 minggu bisa menjual bisa menjual gula sampai habis 50 kilo. Lah untuk menstok biar nggak sampai stoknya nanti habis, dia menstok 100 kilo, 50 kilo dikeluarkan dulu, setelah habis 50 kilo dikeluarkan lagi. Lah ini namanya menstok. Kalau menstok barang tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah menimbun. Jadi dia beli terus kulakan sampai stok di suatu daerah itu habis. Benar-benar orang membutuhkan, barang tidak ada. Nah, setelah barang tidak ada, otomatis orang-orang kelimpungan. Berapapun akan kami beli, soalnya kami butuh minyak. Nah, kemudian dia mengeluarkan timbunannya ini dengan harga setinggi-tingginya. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian hal-hal yang haram dalam hal jual beli yang kelima, menciptakan permintaan palsu. Ya, menciptakan permintaan palsu. Jadi kalau zaman sekarang itu zamannya gadget ya. Apa itu medsos, bikin akun-akun palsu. Kemudian seakan-akan saya minta 10, saya minta kiriman 20, atau testimoni palsu. Saya memakai produk Anda dan alhamdulillah cocok seperti ini, tapi itu akun palsu. Ini namanya menciptakan kepalsuan dalam jual beli. Biar orang itu tergiur. Oh, ternyata banyak ya, banyak pembelinya. Oh, ternyata banyak yang cocok dengan produk ini. Nah, ini namanya pemalsuan ya. Maka di sini tidak diperbolehkan jual beli yang seperti ini. Yang keenam, menjual atau menawarkan barang kepada seseorang yang mana seseorang ini masih terlibat jual beli dengan orang lain. Jadi misalnya ada si A beli ke toko sebelah. Berapa harganya ini Pak? Ini 40.000. Lah ada pedagang lain, jangan saya punya barang lebih murah, beli di saya saja. Lah ini tidak boleh. Ya. Jadi diselesaikan dulu, biar si A ini menyelesaikan dulu transaksinya dengan toko sebelah. Kalau memang tidak jadi, baru penjual yang lain itu menawarkan barangnya. Di saya ada ini, monggo ke sini. Ya, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh ketika orang lain itu masih transaksi di toko sebelah, kemudian penjual yang lain ini menimpali, beli di saya saja lebih murah, tak kasih potongan lah. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Itu tadi hal-hal yang haram dalam jual beli. Ya, terakhir adalah syarat sahnya jual beli. Syarat sahnya jual beli itu ada 3 macam anak-anak. Yang pertama, adanya dua pihak dalam bertransaksi, yakni ada penjual, ada pembeli. Kalau cuma ada penjual, tidak ada pembelinya, maka bukan namanya akad jual beli. Jadi rukun yang pertama, syarat sahnya jual beli ada 3. Yang pertama adalah adanya 2 pihak yang saling bertransaksi, ada penjual, ada pembeli. Yang kedua, adanya lafadz yang menyatakan jual beli. Dan ini tidak harus soreh, tidak harus secara nyata, saya beli ini ya, saya beli sabunnya ya, iya saya jual sabun itu. Tidak harus soreh seperti itu ya, tapi bisa dengan kata-kata yang lain. Misalnya, saya ambil bajunya ya, uangnya besok, ya ambil aja. Lah itu sebagai kata ganti dari beli ya. Jadi akad jual beli, kata jual beli, lafadznya itu tidak harus soreh, tidak harus jelas dengan lafadz saya menjual dan saya membeli. Jadi boleh dengan kata-kata kiasan yang lain. Nah, untuk yang ketiga, syarat sah jual beli yang ketiga yaitu adanya barang yang ditransaksikan
atau dijual belikan. Jadi barangnya memang benar-benar ada, bukan barang yang fiktif ya. Jadi benar-benar barangnya itu ada. Saya jual barang ini, harganya segini, kualitasnya segini, itu. Dan barangnya itu milik sendiri, bukan barang yang hilang. Sepeda saya dicuri, sampean beli 10 juta. Sepedanya mana? Dicuri orang. Besok kalau sudah ketemu berarti itu punyamu. Nah, itu tidak boleh. Karena barangnya belum ada, tidak nyata. Jadi harus barangnya benar-benar ada. Atau barang saya dipinjam sama orang HP, itu sampean beli 500.000. Mana uangnya? Barangnya mana? Besok ketika dikembalikan berarti barang itu punyamu. Nah, jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan. Sudah paham ya anak-anak ya? Ya, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.